Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul syiyam, syahrul qiyam, wa syahrul mubarak. Anzalal Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Keluarga besar Majelis Ulama Jakarta Selatan dan pemirsa channel Syiar Ramadan Majelis Ulama Jakarta Selatan yang berbahagia. Hari ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa ibadah Ramadan kita mendapatkan kualitas yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan hari ini Syiar Ramadan Majelis Ulama Indonesia akan membicarakan, mendiskusikan tentang bagaimana umat memerlukan sebuah informasi-informasi yang bersifat dakwah. Oleh karena itu, hadir bersama kami Ketua Bidang Informatika atau Infokom yang berada di kepengurusan Majelis Ulama Indonesia. Saya sapa beliau, Ustadz Insinyur Haji Rahadi Mulyanto. Ya, mudah-mudahan kita doakan. Beliau adalah mahasiswa UI yang sedang menyelesaikan program Strata 2-nya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, Ustadz. Amin, amin. Ya. Terima kasih, Ustadz. Dengan kemampuan keilmuan akan terus menambah energi dan motivasi dalam proses berdakwah di masyarakat. Amin. Baik, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan dan kita mengikuti diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Mas Rahadi, Siap. ada hal yang ingin kami tanyakan Mas Rahadi, yaitu bagaimana sebenarnya Infokom dari Majelis Ulama Jakarta Selatan itu memberikan pengembangan-pengembangan kepada generasi muda dan bagaimana dirasakan tingkat kebutuhannya Mas Rahadi. Baik, terima kasih Kiai Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini sesi yang menarik mungkin ya buat kita bahas di hari ini, di puasa kita yang sedang kita laksanakan. Jadi pertanyaan Kiai Hamzah itu memang sangat penting sekali ya buat kita semuanya ya. Ya. Jadi sejatinya ketika kita bicara tentang dakwah digital atau dakwah media yang sedang marak saat ini, ada 2 poin yang paling penting. Ya. Oke. Jadi yang pertama ini sejatinya kita sedang mempersiapkan konteks dakwah yang kekinian ya saat ini yang sedang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan kebutuhan dakwah ke depan, Kiai. Yang terpenting ketika kita bicara saat ini, kita tidak bisa memungkiri ya bahwa kebutuhan digitalisasi dakwah itu menjadi sebuah kebutuhan yang kita tidak bisa hindarin ya. Jadi yang menarik ini mungkin kita sering diskusi ya Kiai sebelumnya ya dengan para Kiai dan para asatidz sekalian di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan ini kita di tahun 2021 Kiai itu tercatat 86% masyarakat adalah muslim ya. Jadi kurang lebih sekitar 2,8 juta lah. Mungkin dengan kondisi 2 tahun ini dia bertambah. Ya. Dengan anak-anak Gen Z yang sedang Gen Z yang sedang bertumbuh gitu ya. Mungkin bisa lebih dari 3 juta penduduk kita di Jakarta Selatan secara khusus ya. Mungkin juga mirip dengan tempat-tempat yang lain. Artinya apa? Kalau melihat data yang konkret itu masyarakat kita kurang lebih didominasi oleh anak-anak muda yang masuk kategori milenial dan Gen Z nih. Dan itu totalnya bisa 50% dari yang ada ini di masyarakat kita ya. Itu artinya coverage dakwah kita nih khususnya MUI dan wabil khusus Jakarta Selatan ini menjadi satu tantangan yang kuat nih Kiai untuk kita perkuat. Karena kita paham ya para pemirsa sekalian bahwa 2 generasi ini dia tidak pernah jauh dari dunia digital yang harus didekati oleh dakwah, dan ini harus menjadi konsentrasi yang kuat. Makanya kita senang sekali ya MUI Jakarta Selatan sudah memiliki awareness selama periode ini untuk membentuk bidang Infokom yang tadi telah disampaikan Kiai Hamzah. Dan nanti yang kedua kita sedang mempersiapkan jadi konteks ke depannya Kiai. Jadi tanpa media digital ini kita akan sulit untuk bisa melakukan pendekatan kepada perkembangan dakwah di masyarakat kita di masa yang akan datang ya. Jadi konteksnya yang tadi kami sampaikan dari bidang Infokom ada 2. Yang pertama memastikan kebutuhan dakwah pada saat ini dan setidaknya kita mempersiapkan dakwah untuk
ke depan. Kurang lebih seperti itu untuk strategi awalnya. Jadi talenta generasi dakwah di Infocom itu boleh dikatakan sekarang keterbutuhannya tinggi sekali gitu ya, Ted? Iya betul, oke. Jadi memang tidak kita bisa pungkiri ya. Jadi pertama kebutuhan yang tinggi, tetapi dengan kapasitas kita yang masih kurang ini ya. Oh, kapasitas SDM-nya atau SDM-nya, talentanya? talentanya ya. Oh, Jadi gapnya ini masih tinggi ya. Jadi kita kan sebagian besar di kepengurusan dari usianya mungkin dari ini ya, Gen Gen X ke atas gitu ya. iya. Yang artinya dari sisi media sosial, digital itu kita masih butuh adaptasi ya. Iya. Sementara tadi ya objek dakwah kita yang cukup luas tadi, yang ada 50% itu dari generasi milenial sampai Gen Z itu kan memang dia tidak bisa lepas dari dunia digital tadi. Karena itu tadi yang sampai disampaikan oleh Kiai Hamzah, ini gap ini yang sedang kita Ya, sedang cari kita solusi untuk carikan solusinya. Jadi makanya konteks dakwah kita sekarang ini kita sedang mempersiapkan model ini model kalau di MUI pusat namanya Mujahid Digital. Mujahid Digital. Mujahid Digital. Nah, kita MUI Jakarta Selatan juga sudah mencoba membuat ya katakanlah Mujahid Digital ya. Nah, ini dalam bahasa umumnya Mujahid Digital ini sebetulnya dia semodel narasumber kita ya. Ya. Atau bukan ya jenis narasumber atau paling tidak dia sebagai satu narahubung kita di satu tempat yang kita latih, kemudian dia memberikan feedback kepada kita berita-berita atau info-info tentang perkembangan dakwah dalam bentuk digital juga. Itu akhirnya dia ya bahasanya wartawan lepas gitu ya. Wartawan lepas yang kita coba latih dari teman-teman di MUI kecamatan atau mungkin MUI ranting yang sudah dibentuk, itu kita sudah kasih pelatihan. Walaupun memang masih butuh perjuangan, guys. Iya. Karena membentuk kapasitas ini butuh waktu dan butuh jam terbang. Jadi memang di masyarakat dirasakan sekali tentang proses dakwah melalui digital itu, Ustaz Hadi ya. Sangat. Tapi terbenturnya dengan kemampuan masyarakat kita tentang hal itu. Padahal segmentasi dakwah kan berkembang luas. Sangat dan sebagainya. Sangat jadi secara umum Mujahid Digital yang dilakukan di MUI DKI itu bisa dikolaborasikan dengan Selatan. Betul, Ge. Apakah di Selatan juga sudah pernah dilakukan, Ustaz? Ya, jadi kami di Selatan sudah berkolaborasi dengan MUI DKI untuk Infocom, dan bahkan kita langsung dikoordinasi oleh MUI Pusat, Ge. Jadi kita punya MUI Pusat. Kita ada koordinasi di tingkat area, kita ada koordinasi di tingkat Jabodetabek, yang di situ kita bisa bertukar informasi perkembangan dakwah digital. Nah, kemudian itu kita kuatkan di Jakarta Selatan. Nah, kemarin kita sudah juga melakukan pelatihannya, walaupun memang sekali lagi ini butuh kesabaran ya. Kesabaran pengembangan itu. Ya, betul. Sehingga akhirnya kita berharap para mujahid digital kita ini atau orang-orang yang kita latih untuk bisa memberikan kontributor buat info-info digital itu bisa berjalan. Ini kita mohon doanya para pemirsa ya. Ya tentunya ikuti terus nih channel MUI Jaksel ini ya. Ini salah satu cara bagaimana nanti bisa mendorong itu semuanya. Baik, Ustaz Hadi. Memang pada saat output dari Mujahid Digital yang dilakukan oleh Selatan, saya juga sudah melihat ada beberapa kader yang memang sekarang sudah include di dalam kegiatan-kegiatan dakwah tuh. Artinya beliau mau mengekspresikan kemampuannya. Jadi dari mulai dia streaming, dari dia mulai membuat flyer, dari dia membuat konten-konten dan lain sebagainya. Kira-kira dari posisi pelatihan kemarin ada yang bisa menunjukkan tingkat kemampuannya nggak, Ustaz? Iya, baik. Baik, menarik nih yang disampaikan oleh Kiai Hamzah ya. Jadi rupanya memang banyak talent juga di tengah masyarakat kita ya, yang tadi telah disampaikan juga, dan sebagian juga mengikuti pelatihan kita, dan di area mereka tinggal juga ternyata banyak event-event lokal yang bernuansa dakwah. Betul. Dan itu berhasil di-capture oleh mereka, kemudian dia memberikan feedbacknya ke kita dan kita bisa tampilkan. Nah, memang PR buat kita sekarang, Kiai, ini mengkonsolidasikan ya belum. Oh gitu. Jadi
kawan-kawan di Jakarta Selatan ini kan terkenal dengan kota subuh gabungan Iya, gitu ya, heeh. atau event-event dakwah yang Hmm. sebetulnya secara lokal ramai. Nah, ini yang sedang kita kapitalisasi bersama-sama para kiai untuk bisa kita Iya, konsolidasikan. iya. Nah, ini mudah-mudahan bisa segera terwujud nih. Amin, amin, amin. Sehingga akhirnya semua bisa memiliki terhadap dakwah yang ada di Jakarta Selatan, dan sekali lagi pendekatannya tadi ya, kita coba semenarik mungkin ya. Jadi tantangan yang kedua sebetulnya membuat konten yang menarik ya. Iya. Jadi kan Betul. kita nih yang di Gen X ini, Iya. ini dengan dakwah-dakwah yang anak-anak muda sekarang kelihatannya harus punya adaptasi yang kuat nih ya. Jadi ya alhamdulillah sih kalau Jaksel sudah launching YouTube channelnya kan ya. Dan kita berterima kasih buat bidang dakwah yang terus mengendorse. Kemudian FB-nya juga perlu kita dorong ya Kiai ya. Iya. FB dan Instagramnya, dan mudah-mudahan di Ramadan ini TikTok kita akan kita Launching lagi. kita launching dan kita perkuat nih. Sehingga akhirnya para kaum rebahan ya, adik-adik di Gen Z dan Gen milenial bisa ngikutin terus gitu perkembangan dakwahnya MUI. Luar biasa. Jadi para pemirsa sekalian, siar Ramadan yang dimuliakan Allah, proses dakwah itu memang mekanismenya beraneka ragam. Sampai Nabi sudah mengemukakan bahwa zaman kita akan mengalami keberbedaan dengan zaman orang-orang yang akan hidup berikutnya. Sekarang terkenal dengan milenial Z misalnya. Z itu beda dengan pola penyampaian orang-orang tua kita dahulu. Nah, makanya kemampuan dari seseorang dalam Infocom ini, ternyata Majelis Ulama Jakarta Selatan sudah melakukan proses itu. Sudah melakukan pengembangan itu. Kenapa? Karena dia pangsanya mempunyai yang keterbeda-bedaan gitu ya. Betul, sangat betul. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan Infocom terus melakukan pengembangan-pengembangan itu sehingga semakin banyak muncul kader-kader untuk melakukan proses dakwah. Betul, Kiai. Jadi begitu, Ustaz Hadi tadi sudah menyampaikan. Dan kita berharap betul perangkat-perangkat yang disiapkan dan lain sebagainya semakin hari semakin meningkat ini, Ustaz Hadi. Lantas harapan yang mendasar dari Infocom tentang keperluan generasi muda akan HI itu di umat gimana tuh dirasakan? Tingkat fluktuatifnya gitu. Ya, terima kasih Kiai. Jadi ini bagus sekali ya. Remindernya dari Kiai Hamzah ya terhadap apa yang bisa kita berikan buat kontribusi dakwah digital ini. Jadi sebetulnya di balik adanya tantangan ketika banyak kaum rebahan ya, di teman-teman Gen Z, di teman-teman milenial yang ya kita paham lah ya bahwa lebih dekat dengan handphonenya gitu, lebih dekat dengan laptop mungkin ya ketimbang dengan rekan-rekan sosial yang lainnya. Ini sebetulnya menjadi satu peluang yang kita bisa berikan terhadap dakwah itu sendiri. Misalnya salah satu contoh yang paling sederhana adalah dengan mensubscribe atau like link YouTube ini ya. Jadi para hadirin tolong disampaikan kepada anak-anaknya, kepada koleganya agar mensubscribe dan like. Nah, itu salah satu bentuk dakwah yang bisa kita lakukan buat masyarakat ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita memiliki siaran seperti ini, maka kita berharap ada konten-konten yang menarik yang bisa diusulkan oleh para pemirsa gitu ya, atau mungkin para kaum muda lah ya. Misalnya punya konten yang menarik, itu sangat senang sekali apabila MUI mendapatkan masukan gitu ya. Kemudian nanti ketika ada konten yang bagus itu bisa kita share di link-link kita, dan saya pikir dakwah digital ini menjadi sebuah kolaborasi yang tidak hanya dimonopoli oleh MUI ya. Jadi MUI sebagai vibratornya gitu ya. Sementara kontributornya bisa berasal dari semua elemen yang kita bisa satukan, sehingga ya kita berharap dengan adanya inovasi nanti dari kawan-kawan muda memberikan masukan ke MUI itu juga sangat berpeluang ya, dan akhirnya ini jadi amal soleh juga buat mereka gitu ya. Luar biasa. Luar biasa. Kurang lebih begitu Kiai. Jadi kita berharap betul ada kolaborasi dari para kawan-kawan. Baik, pemirsa siar Ramadan Majelis Ulama Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah. Jadi memang zaman yang terus berkembang, era yang terus berkembang, kita harus menyongsong pola itu. Itu tidak bisa kita dustakan. Makanya ada orang yang berwawasan tingkat keislamannya tinggi, maka apa yang ia lakukan pasti bernuansa dakwah. Apalagi sekarang era digital seperti ini.
di mana seseorang harus berpegangan dengan ini. Makanya ketika memang ada Infokom itu mempunyai kesempatan untuk berdakwah, baik di luar bulan suci Ramadan, apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Rahadi, sudah terus melakukan perjuangan, mengikuti eranya. Ya, mengikuti eranya, Ustaz. Iya, harus begitu, Kiai. Coba kalau Majelis Ulama tidak punya bidang Infokom, berarti kita tertinggal. Akan tetapi penyesuaian itu tetap dilakukan. Jadi para pemirsa Syiar Ramadan Majelis Ulama Jakarta Selatan yang saya hormati, selamat menjalankan ibadah puasa. Kesimpulan dari pembicaraan singkat ini, yang pertama adalah bahwa tingkat kebutuhan jumlah kapabilitas umat Islam di Jakarta itu ikhtisarnya 2,8 jutaan. Di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Ya. Sampai mungkin pada saat era ini sekitar 3 jutaan. Ya. Akan tetapi konteks yang sering muncul dari proses itu tidak kebanyakan dari mereka menggunakan dakwah digital. Betul. Alangkah baiknya kita sebagai umat Islam melakukan proses itu. Ya, karena memang digital itu tidak nampak tapi ada. Tidak nampak tapi ada. Itu bagian dari dakwah. Makanya ada yang dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Salah satu hikmahnya adalah program digital itu. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah, ada satu hal informasi buat para pemirsa. Seandainya kita berbuka puasa, alangkah berkahnya kita menggunakan air albil. Di mana albil ini diproduksi oleh seorang Habib, ya Habib Alwi Al-Idrus di Sukabumi. Dia mengembangkan pesantrennya dan tahfidz Quran untuk dakwah Islam. Jadi alangkah baiknya umat Islam menggunakan produksi umat Islamnya itu sendiri. Saya rasa itu Ustadz Hadi, pertemuan kita pada hari ini. Hari Ramadan, hari penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan menjadi motivasi buat keluarga besar umat Islam. Yaitu berdakwah dari berbagai macam segmentasi. Salah satunya dengan dunia informatika atau digital. Dengan seperti itu, maka kita sudah melakukan proses dakwah itu sendiri. Saya rasa itu, sekali lagi saya ucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan buka puasa hari ini tambah berkah di hari-hari yang sebelumnya. Dan kepada istri yang memasak, mudah-mudahan diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon ridho, sampai ketemu lagi di edisi yang akan datang. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus. Mantap.